Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa Sisma TV yang berbahagia, Alhamdulillah, bagaimana kabarnya di hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Dan hari ini saya Mas Latif akan menemani Anda menghadirkan serangkaian informasi dari Sekolah Islam Sabilah Malang melalui siaran kami Sisma News. Informasi pertama akan kami hadirkan dari praktik pembelajaran seni budaya dan keterampilan di SMA Islam Sabilah Malang Boarding School. Pemirsa, pembelajaran seni budaya dan keterampilan di SMA Islam Sabilah Malang Boarding School bukan hanya mempelajari pemahaman bagaimana seni dan kebudayaan yang ada di Indonesia dan dunia, namun juga diarahkan bagaimana siswa mampu mempraktekannya sehingga semakin menumbuhkan rasa kepemilikannya yang erat akan seni dan budaya bangsanya. Salah satu tujuan dari pembelajaran seni budaya dan keterampilan siswa SMA adalah untuk menumbuh kembangkan kepekaan rasa estetik dan artistik, sikap kritis, apresiatif, dan kreatif pada diri setiap peserta didik secara menyeluruh. Sikap ini hanya mungkin tumbuh jika dilakukan serangkaian proses aktivitas berkesenian pada peserta didik. Untuk itulah pada ujian praktek mata pelajaran seni budaya dan keterampilan siswa kelas 11 SMA Islam Sabilah Malang Boarding School, siswa diberi tugas membuat event kesenian yang menarik sesuai dengan imajinasi mereka. Ananda kelas 11 akan mengikuti ujian praktik dan tema pada ujian praktik kali ini adalah membuat sebuah pertunjukan musik yang mana Ananda dibentuk dalam sebuah kepanitiaan dalam satu kelas. Ada yang menjadi ketua pelaksana, ada yang jadi wakil, ada yang menjadi si acara, si perlengkapan, dokumentasi dan lain-lain. Semua adalah pure kreativitas oleh Ananda. Semua pertunjukan dari awal sampai dengan MC, sampai dengan sambutan dan lain-lain itu harapannya anak-anak kami Ananda di SMA Islam Sabilah Malang Boarding School mempunyai kemandirian, mempunyai pengalaman, karena hal yang besar itu berawal dari hal kecil. Acara yang besar-besar, acara yang bersifat nasional ataupun internasional, latihannya dari hal-hal kecil. Dari sinilah Ananda dicetak menjadi dicetak menjadi siswa yang organisatoris dan juga bisa mengadakan kegiatan dengan baik dan bagus dan layak dinikmati oleh semua orang. Jadi tepatnya pada tanggal 29 November 2021, kami kelas 11 MIPA 2A melaksanakan ujian praktik seni budaya. Nah, kami di sini melaksanakan ujian praktiknya dengan mengambil seluruh kegiatan yang ada di Indonesia, misalkan kayak ada tari, kita ada paskibra, kita melaksanakan berbagai macam kegiatan yang kita jadikan satu di acara ini. Untuk latihannya sendiri kita ini benar-benar ngambil waktu yang susah karena kan kita juga mahat, kita kegiatan segala macam. Tapi dan alhamdulillahnya benar-benar alhamdulillah banget semua anak kelas 11 MIPA 2A, semua anggotanya mau kerjasama dengan baik, semuanya benar-benar mau bekerja sama, rela buat padahal mereka banyak kegiatan tapi mereka tetap mau buat kerjasama buat acara praktek seni budaya ini. Dan konsepnya sendiri ini itu menggunakan seluruh budaya yang ada di Indonesia, dari Aceh, dari Kalimantan, dari Sumatera, dari Bali, dan kebetulan dari semua kelas 11 MIPA 2 itu kita semua berasal dari daerah yang berbeda-beda. Jadi kita menyatukan semua budaya dan kita jadikan satu di suatu tarian yang ada di sini. Melalui kegiatan praktek seni budaya ini diharapkan siswa memiliki kemampuan memahami konsep dan pentingnya seni budaya dan keterampilan serta menanamkan sikap apresiasi terhadap seni budaya dan keterampilan serta menampilkan kreativitas melalui seni budaya. Kemampuan ini akan sangat berguna sebagai bekal kelak ketika hidup bermasyarakat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya telah mengikuti secara seksama perkembangan Lembaga Pendidikan Islam Sabilillah. LPI Sabilillah telah berkembang menjadi sekolah unggul. Sekolah Islam Sabilillah memberikan layanan pendidikan untuk mencetak generasi muda yang memiliki kemampuan yang komplit. Mereka dicetak sebagai best cadre yang memiliki nilai-nilai komitmen keislaman, kebangsaan, dan kecendekiaan. Siswa Sekolah Islam Sabilillah juga memiliki critical thinking, collaboration, creativity, dan communication. Ini semua untuk menjawab kompetensi di dalam abad ke-21. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabilillah, we love. Pemirsa, selain menunjang proses pertumbuhan dan perkembangan siswa aktif, fisik juga sangat berguna bagi kesehatan mental maupun mood mereka. Oleh karena itu, hampir setiap sekolah memiliki pendidikan jasmani dan kesehatan sebagai bagian dari kurikulum pendidikan. Namun tentunya bukan hanya teori yang dipelajarinya, namun yang terpenting adalah mempraktekannya, sehingga menjadi satu keharusan di SD Islam Sabilillah Malang setiap akhir semester diadakan ujian praktek pendidikan jasmani dan olahraga kesehatan. Berikut liputannya. Tidak hanya bagi orang dewasa, olahraga juga memiliki sederet manfaat bagi anak. Pendidikan jasmani di sekolah sebagai bagian integral dari pendidikan akan membantu para siswa untuk dapat menjalani proses pertumbuhan dan perkembangan secara optimal, baik fisik, motorik, mental, dan sosial. Maka dari itu, hal ini menjadikan pendidikan jasmani dan olahraga kesehatan menjadi suatu program yang penting di SD Islam Sabilillah Malang. Sehingga tidak hanya teori yang dikembangkan, namun lebih banyak pada praktek olahraganya. Hari ini karena sudah mendekati ujian UAS semester 1, maka kami harus berusaha untuk menilai Ananda, di mana perolehan nilai itu untuk sampai seberapa Ananda ini menguasai di dalam pelajaran PJOK terutama di sini. Nah, sekarang ini salah satunya adalah tes praktek PJOK, ya, tes praktek PJOK. Nah, yang sudah dipelajari oleh Ananda dimulai semester 1 dari pertemuan pertama sampai pertemuan 17 sekarang ini. Nah, salah satunya bentuk tesnya adalah yang tadi sudah kita lihat. Pertama adalah lari bola balik, kemudian lompat tali, kemudian ada sit up, ada push up, ya. Semuanya adalah bagian rangkaian dari sirkuit training. Di mana sirkuit training ini untuk mengetahui kesegaran jasmani seseorang, ya, dalam 8 unsur kesegaran jasmani seseorang terutama yaitu kekuatan, kecepatan, kelincahan, daya tahan, balance, keseimbangan, dan seterusnya di sini. Nah, pendidikan jasmani dan olahraga kesehatan di SD Islam Sabilillah Malang dikembangkan prinsip belajar sambil bergembira melalui penyaluran hasratnya untuk bergerak, apalagi ditunjang dengan penggunaan peralatan. Semakin terpenuhi kebutuhan akan gerak dalam pertumbuhannya, makin besar dampaknya bagi kualitas pertumbuhan siswa, sehingga menjadi siswa yang sehat jasmaninya. Alright, that's it for today. Hope you enjoy our activity. So, what did you learn today? Can you please say to me? Raise your hands. What I learned today is you need to reduce plastic and you can make beautiful things in the table. So that's what I think. Today I learned that we can reuse plastic by making beautiful creations. I think that we can use
plastics and trash into something more useful that we can use every single day. That's great! Give applause everyone! Alright, see you next week. Bye-bye! Sebagai tempat mengasah kemampuan spiritual Islam bagi para santri, Ma'had SMA Islam Sebelah Malang menawarkan program-program kepengasuhan dalam menguatkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Program ini bukan hanya pada pemahaman teori saja, namun juga bagaimana penerapannya dalam keseharian santri. Sebagai upaya memantau sejauh mana kemampuan penerapan santri dalam kesehariannya, maka diadakannya praktek pembiasaan aswaja dan khitobiyah. Berikut kontributor Sisma TV di Ma'had Putri SMA Islam Sebelah Malang melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai pemirsa Sisma TV yang berbahagia. Kali ini saya berada di Ma'had SMA Sabila Malang yang sedang melaksanakan ujian praktek pembiasaan aswaja dan khitobah. Sebagai tempat mengasah kemampuan spiritual Islam, Ma'had SMA Islam Sabila Malang telah menyajikan berbagai program kepengasuhan yang mendukung. Di antaranya kajian tafsir Al-Quran, kajian fikih dan akhlak, pembelajaran bahasa Arab dan khitobiyah, serta pembiasaan qiyamul lail dan sholawat dan zikir bersama. Program-program tersebut juga bertujuan dalam rangka menguatkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah bagi santri. Kegiatan ujian praktek ini dilaksanakan selama seminggu setiap semesternya. Ujian praktek ini bertujuan untuk membantu para santri dalam memahami pembelajaran, dan kegiatan ini diikuti oleh seluruh santri Ma'had SMA Sabila Malang. Dalam rangka evaluasi ketercapaian program kepengasuhan di Ma'had SMA Islam Sabila Malang ini, maka diadakan ujian praktik pembiasaan aswaja dan khitobiyah. Melalui praktek pembiasaan aswaja dan khitobiyah ini, maka pengasuh serta musrifah dapat mengevaluasi sejauh mana ketercapaian program yang telah dilakukan. Hal ini sangat penting dalam menerapkan program kepengasuhan selanjutnya guna melahirkan lulusan Ma'had yang berkualitas yang siap terjun mengabdikan diri di masyarakat. Tujuan dilaksanakannya ujian praktik pembiasaan aswaja dan juga khitobah ini untuk melihat sampai di mana capaian pembelajaran dan juga pembiasaan yang Ananda laksanakan selama 1 semester ini. Jadi selama 1 semester ini ada pembiasaan aswaja di Ba'da Maghrib dan pembelajaran khitobah di Ba'da Isya sesuai dengan jadwal. Itu akan kami ukur capaian Ananda itu dalam ujian praktek di akhir semester. Untuk masing-masing level kelas ini pastinya berbeda. Untuk pembiasaan aswaja di kelas 10 ini ada bacaan istighosah yang harus diujikan kepada Ananda. Sedangkan untuk kelas 11 adalah bacaan tahlil, untuk kelas 12 adalah bacaan rotibul al-hadad. Adapun teknis dalam pelaksanaan ujian ini, masing-masing Ananda dibagi menjadi beberapa kelompok yang nantinya akan ada dalam satu majelis penguji. Jadi satu orang penguji ini ada satu kelompok yang terdiri dari 6 sampai 7 siswa yang nantinya akan menyelesaikan pembiasaan aswaja. Sedangkan untuk khitobah ini tentunya individu khitobah ini. Jadi nanti Ananda masing-masing untuk kelas 10 ini menyiapkan khitobah berbahasa Indonesia, tetapi di dalamnya sudah ada pengantar bahasa Arab. Sedangkan untuk kelas 11 full murni di bahasa Arab untuk khitobahnya. Seperti itu. Nah, itu tadi kegiatan ujian praktik pembiasaan aswaja dan khitobah. Yuk Jensmais, saya Tara Madila pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kaum muslimin, warga Malang, warga Jawa Timur, utamanya warga NU dimanapun berada, mari kita sambut gembira datangnya TV pendidikan digital, TV pendidikan yang dikelola oleh lembaga Sabilillah Kota Malang, yaitu Sisma TV. TV ini konten-kontennya baik, di samping ada konten dakwah, konten-konten kebudayaan, konten keislaman, juga ada konten-konten pendidikan, disampaikan oleh para pakar, disampaikan oleh para doktor yang memang ahli di bidang pendidikan. Mari kita ikuti, mari kita tonton, mari kita simak, dan tentu mari kita ambil hikmah, pelajaran dari Sisma TV. Sekali lagi, Sisma TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Sisma TV yang berbahagia, pada segmen Teacher on Stick kali ini kami akan hadirkan bahwa sebenarnya belajar matematika itu tidak menakutkan dan memberatkan. Namun ternyata sebenarnya pembelajaran matematika ini mudah dan menyenangkan bagi siswa. Selamat menyaksikan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bertemu lagi dengan Pak Farhan hari ini di kelas matematika, dan kita akan perjalanan ke gunung ya. Sambil jalan-jalan, kita sambil belajar matematika yang pasti akan menyenangkan. Oke. Hari ini Pak Farhan akan menjelaskan tentang pecahan aljabar. Oke? Nah, silakan dilihat pecahan aljabar. Jadi, bentuknya adalah pecahan, tapi ada konsep aljabarnya. Gimana itu ya? Nah, kita lihat contoh yang pertama. Nah, ini contoh yang pertama. Jika penyebutnya sudah sama, contohnya ini 1/2x ditambah 3/2x. Jika penyebutnya sudah sama, langsung boleh kita jadikan 1. Nah, 1 ditambah 3 ya. Jadinya 4/2x. Sederhanakan bisa nggak Pak? Nah, bisa dong. 4 dibagi 2 bisa. Jadinya 2/x, karena x-nya di bawah kan, jadi harus tetap di bawah. 2/x. Nah, mudah bukan? Oke, selanjutnya coba lihat contoh yang kedua. Nih, contoh yang kedua gimana? Jika penyebutnya tidak sama. Nah, harus kita samakan. Jadi seperti dengan bilangan pecahan yang biasanya, harus kita samakan dengan KPK-nya. Jadi disamakan dulu penyebutnya, 3x dengan 4x. 3x-nya kita kalikan 4, 4x-nya kita kalikan dengan 3. Nah, sehingga disamakan penyebutnya menjadi 12x. Nah, atasnya jadi apa Pak? 5 dikali 4,
20. Selanjutnya 2 dikali 3 jadi 6. Tinggal kita kurangkan, 20 dikurangi 6, 14. Selanjutnya bawahnya penyebutnya 12x. Disederhanakan bisa? Bisa. Nah, ini jadinya 7/6x. Oke, mudah bukan? Selanjutnya ya. Nah, ini kita sudah melanjutkan gimana dengan perkalian bilangan pecahan. Nah, kita masuk di contoh perkalian bilangan pecahan. Silakan dilihat. Nah, ini ada 24m/7 dikali 14/6m. Nah, gimana Pak caranya? Untuk perkalian kita kalikan langsung, boleh. Angkanya boleh langsung dikalikan, boleh langsung disederhanakan, dicoret, boleh. 7 dengan 14 dicoret, sisa 2, betul kan? 2 yang atas dicoret dengan 6. Nah, sisa 3 di bawah. 24 dibagi 3, ketemunya 8, ya kan? M-nya atas per bawah, berarti kan M dibagi M, habis tinggal dicoret saja. Nah, ketemulah hasilnya 8. Mudah bukan? Nah, gimana dengan pembagian? Nah, ini pecahan dibagi. Ini contohnya, silakan dilihat. 4A pangkat 3 dibagi B dibagi A per B pangkat 3. 4A pangkat 3 per B dibagi A per B pangkat 3. Nah, untuk pembagian seperti dengan pecahan, di bilangan pecahan kita balik sehingga dia berubah menjadi perkalian ya. Jadi salah satu dibalik jadi perkalian. Ini bisa dilihat berubah 4A pangkat 3 per B jadi dikali dengan B pangkat 3 per A. Nah, sudah. Selanjutnya kita tinggal lakukan dengan cara yang seperti biasanya. B pangkat 3 itu berarti B-nya ada 3 dibagi dengan B, berarti tinggal dicoret 1, ya kan? B-nya tinggal pangkat 2. Selanjutnya untuk 4-nya biarkan tetap A pangkat 3 dibagi dengan A, A-nya tinggal A pangkat 2. Sehingga jawabannya 4 A pangkat 2 B pangkat 2. Nah, seperti itu proses pecahan bilangan aljabar. Jadi Anda tidak perlu susah-susah, tidak perlu bingung-bingung. Caranya atau prosesnya sama dengan bilangan seperti biasanya. Itu materi tentang pecahan aljabar. Selanjutnya silakan Ananda membuka e-learningnya. Kita akan belajar di e-learning. Sudah Pak Chan siapkan materinya dan juga latihan soalnya. Silakan bisa dikerjakan secara mandiri. Jika ada kendala bisa hubungi Pak Farhan. Oke, tahu kan nomor WA-nya? Pak Chan akhiri video kali ini karena Pak Chan mau lanjut lagi jalan-jalan di gunung. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Kak lagi. Mahat sabilillah adirosatana hunaka adirosa dinia al-hitobah wal muhadasah wa kulli dirosatana astamilu al-lughatil arabiyyah wa min dalik adrusu wa atakallamu bil lughatil arabiyyah jayyidan. Ba'da sholati subhi aqra'ul Qur'an. Ashhadu ila madrasatin fi sa'id. Wa qad qarana Allah subhanahu wa ta'ala ahlal
وأنا هوايتي فهو أقرأ القرآن. أحب أتعلم اللغة العربية عن المحدثة وترجمها. تصيبني أن أتعلم باللغة العربية في المعهد سبيل الله مالان، يعني أنا أريد أدرس في تركيا. أرجو من هذا المعهد أستطيع أن أكون ناسا بسطة في الجسم والعلم، ليس من العامة فحسب ولكن من العلم الدينية أيضا، وأكون جليل الجودات والشخصية. Pemirsa Sisma TV yang berbahagia, alhamdulillah rangkaian informasi dari Sekolah Islam Sabilah Malang hari ini telah kami hadirkan melalui Sisma News. Mudah-mudahan dapat menginspirasi kita semuanya, dan saya Mas Latif beserta seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Tak lupa kami selalu mengingatkan untuk tetap menjaga kesehatan dengan selalu mentaati protokol kesehatan yang ada. Sisma TV mendidik membangun peradaban dunia. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.